warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Setelah menuai berbagai kontroversi, akhirnya PT Kimia Farma memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksin berbayar atau mereka sebut sebagai vaksin gotong royong. Hal itu disampaikan oleh Corporate Secretary PT Kimia Farma dengan alasan bahwa diperlukan waktu yang lebih panjang untuk sosialisasi karena peminatnya itu sangat panjang, antriannya sangat panjang. Tapi bisa jadi ini hanya alasan saja untuk mendelay sampai melihat bagaimana reaksi lebih lanjut. Karena seperti kita ketahui, ketika kemarin diumumkan bahwa hari Senin ini, hari tanggal 12 Juli 2021 akan dimulai pelaksanaan vaksin berbayar, itu reaksi dari publik luar biasa. Di media sosial biadab menjadi trending dan kata-kata itu juga diucapkan oleh ekonom senior Faisal Basri yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah, tindakan BUMN melaksanakan vaksin berbayar ini sebagai tindakan yang sungguh biadab. Bersama dengan itu publik juga mengingatkan pidato Presiden Jokowi pada waktu tanggal 16 Desember tahun 2020, Presiden Jokowi menjanjikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu akan diberikan secara gratis. Jadi artinya menanggung biayanya jadi artinya semua biayanya ditanggung oleh negara. Coba kita perhatikan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Anda masih ingat bagaimana wajah Presiden Jokowi tampak berbinar-binar ketika menyatakan vaksin itu gratis? Setelah mengumumkan itu, 1 bulan kemudian pada tanggal 13 Januari tahun 2021, Jokowi melakukan vaksin perdana. Dia menjadi orang pertama yang menerima vaksin dan sampai sekarang vaksinasi terus dilaksanakan. Direncanakan ada 8 tempat di 6 kota yang akan melaksanakan vaksin berbayar. Di Jakarta ada 3 titik yang akan berlangsung hari ini di Jakarta, yakni di kawasan Pulau Gadung dan Senen, dan kemudian pekan depan disusul di kawasan Blok M. Sementara kota-kota lain yang juga akan menyusul adalah Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Aturan mengenai vaksin berbayar ini memang sangat mengejutkan karena itu tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi. Rupanya vaksin berbayar ini sudah punya payung hukumnya, yakni keputusan dari Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021. Tentu saja sangat mengagetkan keputusan ini. Di luar janji Presiden Jokowi, seperti kita ketahui, sampai saat ini jumlah warga kita yang divaksin itu masih sangat rendah. Berdasarkan data sampai tanggal 11 Juli 2021, itu sebanyak 34,9 juta warga Indonesia sudah menerima vaksin dosis pertama. Sementara yang sudah menerima vaksin dosis kedua sampai tanggal 10 Juli itu sebanyak 14.969.000 orang.
Karena itu masih dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta orang, angkanya masih sangat jauh sekali. Bersamaan dengan meningkatnya penularan COVID, apalagi masuknya kemudian varian Delta dan beberapa varian lainnya, animo masyarakat untuk melakukan vaksin itu luar biasa. Di sejumlah kota terjadi antrian luar biasa untuk mendapatkan vaksin. Tentu saja mereka menjadi terkejut ketika mendengar bahwa ada vaksin berbayar di tengah situasi ketika masyarakat Indonesia sendiri belum semuanya mendapatkan vaksin, tiba-tiba muncul vaksin berbayar. Dan kalau vaksin berbayar ini kan urusannya menjadi bisnis dan mereka dipastikan akan mendapat semacam privilege, mendapat keistimewaan didahulukan. Inilah yang banyak dikritik oleh para pengamat. Karena apa? Dengan adanya vaksin berbayar itu dipastikan pemerintah, terutama BUMN, akan lebih mendahulukan mereka yang berbayar. DPR sendiri mengaku kecolongan. Komisi Kesehatan akan memanggil Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk mempertanyakan mengapa kemudian muncul istilah vaksin berbayar meskipun dibungkus dengan kata-kata vaksin gotong royong. Itu seolah-olah terkesan bahwa rakyat diminta untuk bergotong royong membantu pemerintah. Nah, apakah ini sekedar hanya penundaan seperti yang dikatakan oleh Corporate Secretary Kimia Farma bahwa ini kaitannya dengan sosialisasi atau sebenarnya ada persoalan karena munculnya gelombang protes dari berbagai kalangan termasuk kalangan DPR sehingga membuat pelaksanaan vaksin berbayar itu ditunda. Ada dugaan mengapa kemudian muncul vaksin berbayar ini karena pemerintah sendiri saat ini dari sisi anggaran cukup mengalami kesulitan. Jadi awal mulanya seperti dikatakan oleh pemerintah memang akan ada rencana vaksin berbayar ini. Tetapi wacana itu kemudian dibatalkan oleh pernyataan Presiden Jokowi. Nah, mereka tampaknya harus menjaga agar Presiden Jokowi tidak kehilangan muka. Dan mereka menduga mungkin setelah beberapa bulan masyarakat akan lupa begitu saja. Seperti banyak juga janji-janji Presiden Jokowi yang tidak ditepati dan masyarakat lupa. Karena itu sekarang dimunculkan namanya vaksin berbayar. Jadi kalau toh sekarang misalnya katakanlah vaksin berbayar secara perorangan ini ditunda, ada yang menduga bahwa ini tidak akan dibatalkan. Opsi ini akan jalan terus karena bagaimanapun juga keuangan pemerintah itu sangat berat. Jadi bagaimana polanya? Seorang sumber menyebutkan ada kemungkinan polanya akan diubah, tidak lagi perorangan tetapi akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi perusahaan-perusahaan swasta diminta untuk melakukan vaksinasi secara mandiri. Yang membayar itu adalah perusahaan-perusahaan itu. Nah, bagaimana urusannya antara perusahaan dengan para karyawannya, apakah melalui pemotongan gaji dan atau ada cara-cara lain, ini akan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Yang penting beban keuangan pemerintah bisa dikurangi hanya karena janji Presiden Jokowi untuk memberikan vaksin secara gratis. Mari kita amati apakah ini hanya ditunda, kemudian dibatalkan. Mari kita amati apakah ini akan hanya ditunda dan kemudian pemerintah memberi dan pemerintah kemudian mengambil opsi bekerja sama dengan perusahaan atau tetap melaksanakan vaksinasi berbayar secara mandiri. Karena bagaimanapun juga kan situasi banyak perusahaan sekarang juga sedang kesulitan. Melihat kekacauan rencana vaksin berbayar ini saya jadi teringat dengan gaya leadership dari Pak Jokowi yang penting pokoknya. Ketika beliau mau sesuatu pokoknya harus jalan, termasuk masalah vaksin. Dan itu kan terjadi pada infrastruktur. Banyak sekali BUMN yang kemudian sekarang harus menanggung utang karena mendapat penugasan membangun jalan tol. Karena itu merupakan obsesi dari Presiden Jokowi. Nah, dan sekarang kelihatannya keuangan negara semakin berat dan BUMN terutama BUMN farmasi tidak lagi sanggup menjalankan penugasan dari Presiden Jokowi. Karena itu kemudian mereka mengambil opsi untuk melakukan vaksin berbayar. Nah, sayangnya publik belum lupa dengan janji Pak Jokowi. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.